Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdelena SPMP, dosen modul Nusantara Angkatan 1, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Hari ini, Jumat 17 September 2021, kita melakukan kegiatan berkunjung ke Museum Situs Candi Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenal dan mengetahui benda-benda purbakala yang pernah ada di Kerajaan Negara Dipa, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini dimentori oleh nama saya Sofyan Adam Fitrian sebagai mentor pada hari ini. Langsung saja di sini kita dibimbing oleh Ibu Arbaina selaku penjaga dari Museum Situs Candi Agung. Mungkin untuk kawan-kawan supaya lebih jelas dan dapat melihat secara langsung, lebih baiknya kita langsung ke dalam. Ayo. Yuk. Kami ini memasuki ruangan museum yang ada benda-benda yang termasuk cagar budaya yang peninggalan agama Hindu atau peninggalan Kerajaan Negara Dipa Kahuripan. Sebelumnya kawan-kawan kita sudah memasuki di dalam ruangan untuk situs-situs yang terdapat yang ada di Museum Candi Agung. Jadi di sini Bu ada beberapa situs ya Bu. Ada kisaran berapa situs ya Bu? Ada sini, dari sini. Ada situs pertama, situs pendupunya dulu, situs Candi Agung. Terus di depan situs Candi Agung itu ada pertapaan. Terus lagi ada Mahligai Putri Jinjung. Ada lagi ke belakang dari Candi Agung itu ada lagi namanya Tiang Sambilan atau Pelabuhan Dermaga. Waktu dulu kerajaan luar karena terkena dengan pusat perdagangan, situ adalah kita tempat persinggahan Pelabuhan Dermaga. Jadi di dalam museum ini Bu ada benda-benda apa saja yang terdapatnya Bu? Banyak benda-bendanya di sini. Nah, ada bandanya seperti bata ini mungkin pondasi atau penguat candi waktu dulu. Ada lagi ini kepingan emas. Nah, kepingan emas ini ditemukan sama kendi abu jenajah yang ditemukan di dalam candi. Mungkin berapa karat ini emasnya, logamnya 18 karat ini. Nah, ini ada lagi ini pecahan mangkok atau pecahan tembingkar. Cuma kan tadi berbentuk lagi cuma pecahannya aja lagi. Nah, ada lagi ini tembingkar sudut atap penguat candi. Nah, ini berbentuk mudi ada kita tuh ukiran mudi belangkok sedikit, mungkin kan sudutnya kan. Nah, hiasan sudut atap candi. Nah. Untuk itu Bu, untuk itu kan pertama batu bata Bu. Untuk batu bata sendiri itu Bu kisarannya berumur berapa tahun Bu? Oh, kurang lebih 500 tahun Pak, karena berdirinya candi ini sekitar abad ke-14 Masehi. Berarti ini rata-rata dari kisaran 500 tahun Bu? Iya. Lanjut Bu, ini dari sejarahnya ini apa ini Bu? Pecahan tembingkar, pecahan mangkok. Ini fungsinya pada saat zaman dulu sebagai apa ini Bu? Fungsinya nih kalau mangkok tuh di cawan kah, cawan yang kita untuk cuci tangan. Iya. Cuma kan tidak berbentuk lagi kan. Serpian kepingan aja lagi. Iya. Karena kan terkubur waktu dulu ratusan tahun. Sedikit kawan-kawan ini masuk di sini lagi. Ini ada tadi, ini sama tadi. Oh, berarti ini sama ya Bu? Ini sama tadi ya, sama tadi. Kalau ini ya pecahan mangkok sama tadi juga, cuma warnanya abu-abu, tidak mengkilap. Nah, jadi kita berbeda gitu lah itu tadi. Nah, Bu, di sini Bu ada yang saya tertarik. Di sini ada gumpalan tanah yang mengeras. Jadi ini maksudnya di sini apa gumpalan tanah seperti apa ini Bu? Mungkin lah pondasi itu waktu dulu ada pengerasnya. Nah, serpihan-serpihannya kan. Atau kemudian pengeras atau pondasinya kah mungkin lah. Nah, ini karena kan kisahnya nih masih kita tahu
Kade tapi jelas benar. Cuma diperkirakan itulah. Untuk menemukan ini Bu, kisarannya pada tahun berapa Bu ditemukan untuk alat-alat benda-benda yang ada di Waktu sini? dulu kan pertama kali masyarakat sini kada tahu pada ada beradanya percandian. Jadi tahun 1960 masyarakat sekitar candi ini menemukan, awalnya yang ditemukan tuh bata yang segi 4 tadi. Nah, karena waktu dulu kan tuh berbentuk seperti gunung, mungkin masyarakat sekitar sini atau Bakabun kan, misalnya Tacangkol kan, karena saking besarnya bata itu lalu ada kejanggalan. Nah, lalu dilaporkan ke ahli sejarah keperbakalaan. Nah, lalu diselidiki, ternyata bata itu makin banyak. Lalu tahun 1961 diresmikan boleh dibongkar keseluruhan. Pada tahun 1961 kan tadi penemuannya 1960. Iya. Nah, boleh. Jadi yang ditemukan ya benda-benda yang ada di museum ini. Sebagian diandak ke museum Banjarbaru, sebagian lagi benda-bendanya ini diandak ke museum Wajah sampai Kaputing. Jadi untuk benda-benda lain itu Bu terdapat juga Bu di museum-museum di daerah Kalsel lainnya Bu ya? Ya. Sudah terbagi Karena Banjarmasin kan termasuk kita Hulu Sungai Utara ini termasuk Kabupaten Banjarmasin. Jadi kan yang mani bukan provinsi. Nah, di sini ini Bu, apa ini Bu? Bisa ini pecahan hiasan atap candi. Nah, mungkin atapnya seperti ini. Nah, hiasan-hiasannya kan. Nah, pecahan hiasan atap candi. Nah, jadi sama tadi tambingkar yang sudutnya kan, mungkin sudut-sudutnya bangunannya. Nah, di sini Bu, yang sangat saya di sini. Ini Bisa dilihat kawan-kawan. Ini waktu ditemukannya kendi-kendi tadi seperti ini kan. Bisa di-post ya untuk Bu, bisa dijelaskan satu persatu Bu mengenai masalah ini. Di sini ada pekerjaan pengupasan Candi Agung. Nah, bagaimana? ini Pak, foto kegiatan dan hasil pekerjaan pengupasan Candi Agung. Nah, ini tanggalnya ada kan, tahunnya ada. Nah, jadi tanggal 20 November 1978 dan tanggal 27 Mei 1979. Jadi ya ini yang ditemukan tahunnya tadi. Nah, nang pembongkaran tadi. Nah, seperti ini misalnya kan nih. Nah, ada sebuah guci kotak. Nah, ya nang guci kotak nih di dalamnya abu jenazah Pak. Nah, sekitar ini ukuran 130 cm. Nah, ini ada lagi tonggak kayu ulin kotaknya. Nah, kedalamannya kan waktu penemuan tadi. Nah, ya ini gambar-gambarnya. Jadi diandak ke kaca di lemari sini supaya mudah melihat, mengenalkan kan lawan anak cucu-cucu kita sekarang ini. Jadi masih ada ya Bu ya untuk dokumentasi hasil pencarian, pengupasan apa-apa saja yang ada di Candi Agung ini. Bu, kita masuk di sini ini Bu, ada apa aja ini Bu? Bisa dilihat Bu ini. Ini seperti tadi Pak, tambingkar juga Pak. Nah, kita kesabel aja, cuma sama aja pada pecahannya tambingkar, motif kepala burung. Ini mungkin ada hiasan-hiasan di dalam candi. Nah, ini. Nah. Oh, di bawahnya ada. Nah, ini genting tadi kan samalan itu tadi. Yang ini nah, motif tambingkar kepala burung seperti motif tambingkar seperti kepala itik angsa. Kan jadi berbeda-beda bentuknya ini. Nah, cuma pecah-pecahan. Itu ada lagi, kita ke sana. Ya kita Bu. Sebelah lagi. Nah, jadi di sini Bu, saya tertarik dengan ini Bu. Jadi ini gambar siapa ini Bu? Gambar Putri Galuh Ciptasari. Putri Galuh Ciptasari ini nama aslinya. Nah, karena waktu dulu ditemukan di Buih Raksasa, lalu dirubah nama Sidin Putri Junjung Buih. Nah, Sidin ini kalau di buku tutur candinya tuh jurit ulih Nabi Hidir. Nah, jadi yang melukis ini Pak, orang pernah ketemu katanya yang melukis pernah ketemu sama Putri Junjung Buih lalu dilukis. Di sini ada juga ya, Bu, ini apa Bu? Pengupasan dan kunjungan Wakil Presiden RI. Jadi Bu, Wakil Presiden RI keberapa ini Bu yang pernah berkunjung ke sini untuk mengupas dan mengunjungi tempat ini? Wakil Presiden keberapa? Era Soeharto. Kada sebelum Soeharto mungkin. Ada Malik kan anunya.
Wakilnya kan ada Malik. Nanti kita cek lagi Bu di buku kabinet. Lihat dulu lah di Google ke dia nah ini nah. Ya ini wakil presiden era Ada Malik. ada Malik. Pernah kunjung sini ya Bu ya. Di sini ada foto kegiatan pekerjaan proyek pengolahan museum. Bu, lanjut kita ke tempat-tempat lainnya Bu. Di sini ada apa ini di sini ada Bu? tihangnya nih. Nah, ini adalah potongan kayu uling, tihang penguat candi. Karena kita Kalimantan Selatan ini kada seperti daerah Jawa kan bangunan-bangunan itu batu. Iya. Karena kita Kalimantan Selatan ini terkena dengan banyak pohon kayu ulin. Jadi membuat percandingan waktu dulu dari bahannya dari pohon kayu ulin. Nah, tihang-tihangnya, terutama tihang-tihangnya. Di sini ada juga Bu tembikar. Nah, ini tembikar ini apa Bu? Tembikar pendupaan. Nah, mungkin tembikar ini tempat pembakaran dupa. Nah, jadi kita tuh membakar-bakar dupa waktu dulu kan. Nah, ini tempatnya cuma kan sepalih itu, sepalih pecahan. Nah, ini mangkuk yang asli. Nah, ditemukan kan. Nah, mangkuk ini kada jadi kita tuh asli bentuknya kada pecah-pecah seperti ini. Nah, jadi bentuk sempurna lah kata orang Banjar. Untuk ini Bu mangkuknya untuk dari arkeolog sendiri ini memperkirakan mangkuk ini dari mana Bu? Mungkin asalnya? ini dibuatan dari Cina kebanyakannya kan waktu dulu Cina yang membikin mangkok senang seperti kan sinduk nih nah kan ada pecahan-pecahannya. Nah, terkenal bang waktu dulu kan yang mau bikin peralatan yang rumah tangga pan termasuk peralatan rumah tangga kan ini. Nah, jadi mungkin dari Cina waktu dulu. Ya memang dari abad ke-7 ada indikasi tuh Nusantara sudah menjalin hubungan Ya. diplomasi dan perdagangan dengan Cina. Ya. Itu ada lagi kita Tanjang lah harus dikenalkan karena kita Kalimantan Selatan petani. Iya. Iya. Jadi kita ini apa ini juga Bu? Bisa dijelaskan juga Bu? Ini terutama kita keris lah. Nah, keris ini adalah alat pejuang untuk melawan penjajahan Belanda waktu dulu. Nah, ada keris, ada tumbak. Bentar Bu. Di sini kita Bu ada beberapa lagi ini ada alat-alat untuk pertanian atau alat apa ini Bu? Bisa dijelaskan lagi Bu? Ini terutama di dalam lamari ini ada apa benda waktu melawan penjajahan Belanda. Oh, iya. Nah, jadi termasuk ini 500-an 50 tahunan lebih. Jadi nama-nama benda-benda yang berumur 50 tahun. Jadi itu termasuk cagar budaya, harus kita lindungi oleh pemerintah. Nah, jadi ini kada penemuan yang di areal candi ini Pak Kars ini ada yang mau bertitip maksudnya waktu dulu kan keluarganya sudah meninggal. Iya. Nah, lalu anak cucunya Menitipkan ya Bu ya? menitipkan di sini lalu kami simpan di sini. Nah, gak ada lagi tuh Tanjang Jeber itu tempat petani menugal untuk menanam padi. Nah, Tanjang ini besar mungkin 1/2 meter lah. Kurang lebih. Tanjang ini kalau ditemukannya di Muning Negara. Nah, situ ada di Muning. Di negara itu ada kerajaan juga di kerajaan daerah cuma di daerah pedalaman. Nah, jadi ditemukannya di daerah kerajaan daerah sana ya Bu ya? Inge. Tapi diletakkan di sini. Di sini inge. Nah, jadi karena waktu dulu kan orang petani itu karena waktu dulu kan badan orang dulu kan besar. Jadi Tanjangnya besar. Jadi mungkin 1/2 meter lah. Nah, jadi ditemukan kalau yang menemukan ini masyarakat juga kan. Waktu dulu kan apa aja kita tuh Mandulang, situ ada pendulangan di Muning itu lalu ditemukan Tanjang ini. Nah, Tanjang ini diperkirakan mungkin ratusan tahun juga. Jadi Tanjang ini kita tuh dua bini ya kata orang yang menemukan. Ada dua sebabnya berdampingan. Makanya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang terbesar tuh mungkin punya laki kan kisahnya menugal atau menanam padi. Yang kecil itu untuk istri. Nah, mungkin itu.
Itu termasuk cagar budaya juga. Kalau kendi itu masuk Kendi ini mungkin ini kan titipan orang juga, titipan masyarakat. Nah, cuma di manakah menemukan mungkin ada di rumah kah ada kan. Jadi karena kada taharago lalu dititipkan di sini. Nah, ini jadi kada ditemukan di sini. Kendi ini juga titipan masyarakat juga. Oh iya, tapi ini ibaratnya titipan dari masyarakat tapi yang sudah berumur yang sudah 50 tahunan lebih. Nggih. Bu, di sini ada apa-apa lagi Bu? Ini ada batu dan lain-lain. Bu, bisa dijelaskan lagi Bu? Nggih. Nah, batu ini jadi kita tahu batu apa yang ditemukan di areal candi ini. Jadi batu ini mau seperti tanah liat dikatakan bisa, mau jadi batu bisa kan karena mau dicampuran kelamaan mungkin tanah itu jadi batu kan. Nah, ini ada lagi ini perahu naga. Ya, ini, Bu. Nah, perahu naga ini titipan dari masyarakat. Cuma di mana dia menemukan nggak tahu ya. Nah, jadi ini kan karena adat waktu dulu perahu seperti naga mungkin mengambil itu. Nah, ini adatnya. Jadi dititipkannya juga di sini. Mungkin 50-an tahun ya umurnya kan. Jadi ibaratnya ini Bu miniatur ya Bu, miniatur bagaimana perahu zaman dulu. Nggih. Ya. Bu, kita masuk di yang lain Bu. Silakan Bu lagi. Ini apa ini Bu? Bisa dijelaskan lagi Bu? Ini potongan genting bergelombang kita. Nah, potongan genting. Ini potongan besi. Mungkin besi itu sudah kelamaan mungkin jadi batu kah apakah. Nah, ini kan. Ya, ada ini gerabah ini kita tuh guci tumpayan. Mungkin isinya ini kebiasaan kalau memang kan waktu dulu peninggalan agama Hindu mungkin ini abu jenazah lah ya yang ditemukan di dalam candi tadi. Lanjut Bu, kita di sini ada apa lagi Bu? Ini Sama juga ada ini ada gerabah cuma pecahan gerabahnya. Nah, tanah liat dan pasir yang posisi dari pembakaran mungkin pembakaran apakah waktu dulu kan. Nah, ada yang ini batu bata yang seutuhnya yang kada pecah-pecah. Nah, itu ada ukurannya. Nah, ukurannya panjangnya 40 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 10 meter. Nah, ini utuh yang ditemukan di kita tuh yang sempurna. Teh undur-undur. Untuk batu bata ini Bu, apakah sama batu bata yang dari candi sana itu Bu? Sama. Sebabnya kan yang di sana tadi jadikan katakan sama karena di situ kan kita bergabung yang pecah-pecah. Iya. Nah, ada ya tadi kan ada yang sempurna, ada yang pecah-pecah. Nah, jadi situ disusun kembali. Jadi di sini yang sempurna ya Bu? Nggih. Bu, satu lagi Bu. Ini Bu. Ini apa foto untuk ini? Pangeran Suryanata. Jadi ini bagaimana? Ini apakah lukisan secara asli atau bagaimana ini Bu? Ini kada asli lagi Pak, cuma ini kan dipoto jadi kita dijadikan gambar, lukisan dijadikan gambar. Ini gambar aja. Nah, cuma kada lukisan lagi ya. Sama satu lagi Bu, yang tertinggal dari tadi Bu. Mungkin saya mau melihat itu Bu, ada tempat tempat apa? Tidur. Ya. Di sini Bu, kita ada apa ini Bu? Ada kelambu sama tempat tidur dan lain-lain Bu, bisa dijelaskan? Ini apakah kelambu apa atau peninggalan juga Bu? Bukan ini, jadi kita tahu buatan kita sekarang ini karena ini kan masyarakat sini ada punya hajatan misalnya nantinya kalau aku sukses kalau apakah hajatannya lah nah nantinya aku bisa bikin kelambu bikin tempat tidur. Nah, jadi Bu, kenapa kelambunya ini kan ini kita pasti kita lihat ini dominannya warna kuning, kenapa Bu kalau menggunakan warna kuning? Karena waktu dulu sekitar abad ke-14 itu jadi kita tuh agama Hindu. Nah, bila agama itu mengambil warnanya, bila candi pasti kuning. Nah, itu nggih. Jadi mendominasikan lawan sekarang ini warna ini kuning. Tapi ini Bu, untuk corak dari itu apakah menggambarkan tentang bagaimana keadaan yang dulu itu kan naga melambangkan apa itu Bu? Waktu dulu ini naga ini kita tuh naga ini tunggangan dari Pangeran Suryanata.
itu mengambil curak jadi kita tuh kemana-mana karena Pangeran Sonata nih waktu dulu kan terdampar di Pulau Kambang. Mau Jesidin tuh waktu dulu kan karena Putri Junjung mau meminang, lalu dijemput oleh Patih Lamu Mangkurat ke kerajaan Gajah Mada daerah Jawa. Nah terus kapalnya itu terdampar di Pulau Kambang. Nah melihat kapal ini sudah 2 hari 2 malam terdampar laut, ada suara di bawah laut itu. Nah suara itu adalah suara naga. Nah, jadi kita tuh memerintahkan Pangeran Sonata ini harus terjun ke laut tadi. Nah, lalu Sidin pakai naga. Ini Bu ada juga Bu satu, ini ada pakaian, ini pakaian apa ini Bu, bisa dijelaskan? Ini dulu, pakaian orang titipan juga Pak, masyarakat menitip kada tahu juga apakah pakaian Banjar atau apa? Oh ya, di sana ada foto juga Bu, ada foto Pangeran Sonata, ada Putri Junjung Bui. Ya, jadi kawan-kawan, ini setelah selesai kita bagaimana apa-apa saja yang ada di tempat ini telah kita jelaskan dan telah Ibu jelaskan. Mungkin terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan kami dan telah mendampingi kami dalam museum ini. Bu, kami banyak terima kasih kepada sampean. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mahdalena selaku dosen untuk pertukaran mahasiswa Moodle Nusantara. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Bu telah mendampingi kami selama kegiatan berlangsung sehingga mahasiswa kami bisa menerima pengetahuan itu dengan baik dan mengetahui apa-apa saja benda-benda purbakala yang merupakan peninggalan dari situs Candi Agung, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.